ASI sama anaknya, dia akan berproduksi terus. Nah, itu bisa salah satunya bisa menyebabkan kanker payudara. Kemudian Dua. kerugiannya sekarang Bu, memang ada sebagian ibu yang dia tidak dikasih ASI. Sudah dua, Dia dikasih susu formula. Ada yang bilang itu tadi anaknya nggak mau. Kemudian ada juga yang bilang, ya Bu anak saya rewel terus dikasih ASI. Ada yang akhirnya dikasih susu formula. Kenapa anak pada waktu dikasih susu formula itu dia langsung anteng, langsung diam, nggak bangun-bangun, bangunnya lama. Jadi kalau dibawa ke posnya, oh ibunya senang bisa gosok, bisa nyuci, bisa nyapu, kan gawe anak ya. Bisa nonton drakor. Sambil gini nanya mau. Soalnya kenapa? Karena kan di dalam ASI ada yang namanya molekul-molekul. Pokoknya ada suatu komponen-komponen di dalam ASI, itu molekul-molekulnya dia kecil-kecil. Kalau di dalam susu formula, itu molekulnya dia besar-besar. Jadi apa perbedaannya? Kalau molekulnya kecil-kecil, dia dihisap oleh bayi, dia akan mudah dicerna sama bayinya. Molekulnya yang kecil-kecil itu. Otomatis kalau dia mudah dicerna, bayi akan lapar lagi, ya kan Bu? Jadi harus disusuin lagi. Kalau yang molekulnya besar-besar, ya seperti yang ada di susu formula, dia mencernanya bayi agak lambat, ya karena molekulnya besar-besar. Makanya dia lama kenyangnya, gitu. Makanya dia lama tidurnya bayi itu waktu dikasih susu formula. Tapi efeknya apa? Karena molekulnya tadi besar-besar dan untuk mencernanya dia butuh tenaga ekstra, akan menyebabkan usus atau lambung bayi itu rusak. Karena kan dia di bawah 6 bulan, dia organ-organ di dalam tubuhnya itu belum bekerja secara sempurna. Kasihan kan Bu? Ya? Jadi coba lah ibu bayangkan anak baru lahir semua dikasih ya. Di dalam perut nih dia belum ngapa-ngapain nih lahir langsung dikasih susu formula, langsung disuruh meremas-remas ASI atau molekul-molekul yang besar tadi. Otomatis memang nanti ada juga yang bayinya dia akan tumbuh pada waktu dia dikasih susu formula. Tapi nanti lama-lama dia berat badannya akan turun. Ada nggak ibu rasakan seperti itu? Efeknya yang sudah pernah mencoba ya. Nah, ada gambarnya. Ini bayi pada waktu umur 6 bulan. Ini diberi ASI eksklusif. Dia biasanya anak yang diberi ASI itu dia akan lebih sehat, terus lebih ceria dan tidak cengeng. Coba ibu bandingkan nanti kalau ibu punya anak pertama, dia dikasih susu formula pada waktu 6 bulan, kemudian sama susu ASI aja. Mungkin ibu-ibu kadang tahu ya kalau punya posyandu mesti lain. Nyusut memang badan. Kemudian ini yang dikasih dengan susu formula. Ada dikasih susu formula, ada dikasih makanan, ada dikasih air minum aja. Nah, ini biasanya dia kondisi status gizinya dia akan lebih rendah daripada yang cuma dikasih susu ASI aja. Memang ada juga yang pada waktu dikasih susu formula dia gemuk di bawah 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan ibu kasih makanan, dia akan turun berat badannya. Apalagi nanti dia setelah 1 tahun, pasti dia nggak naik berarti. Dia nggak kemarin. Malah umur 6 bulan, umur ya 2 bulan alergi susu sapi. Ya kan? Karena salah satunya akhirnya berat badannya turun terus sampai dia muntaber. Terus habis itu apa nih? Ya itu tadi inisial itu dicoba lagi biar ngasih ASI gitu kan, tapi karena memang anaknya nggak mau sama sekali. Akhirnya dia resep dokter dari dokter anak langsung, dia susu khusus untuk anak seperti itu. Susu alergi ya? Iya, anak khusus untuk alergi, bukan susu yang formula soya, bukan. Dia memang kayak obat memang. Rasanya pun nggak enak. Ibu coba ya? Ya coba. Rasanya nggak enak. Nanti ASI ya? Yang kedua alhamdulillah kemarin. Dasi. Jadi ini yang ketiga. Yang kedua, ibu ada kan perbedaannya? Ada. Ya? Daya tahan tubuh juga. Iya, ya, karena antibodinya dia dapat yang 6 bulan itu full 6 bulan dia ya antibodinya itu dapat. Kalau di susu formula
mengandung kolostrum. Itu kan kolostrum. Cairan kuning itu, Bu. Jadi ASI yang pertama keluar yang berwarna berkuning dan Ya kental Allah. itu namanya kolostrum. Jadi pada waktu pemberian ASI eksklusif itulah yang penting tuh, kolostrum itu. Jadi biar apalagi pada waktu ibu baru melahirkan biasanya dilakukan IMD. Ada tahu nggak itu? Inisiasi menyusui dini. Inisiasi Inisiasi menyusui ini. dini ya. Jadi begitu bayi lahir, anak langsung ditaruh di dalam perut ibu, dia merangkak-rangkak sampai ke dada ibu, sampai menghisap ASI kurang lebih 1 jam. Ada nggak ibu kemarin yang seperti itu? Udah klimis ya? Ada ya. Belum. Nggak sampai 1 jam kalau anaknya sudah menghisap ASI nggak mas? Sudah sampai menghisap. Jadi tujuannya apa? Supaya ASI anak mendapatkan kolostrum ada tadi. laporan. Itu di situ yang kekebalan atau yang antibodinya besar banyak. Jadi kalau misalnya di situ ada susu formula Itu laki Mak Amel. kolostrum, Kasihan susu tetangga kanan kiri. formula mengandung Iya, ADHA, kalau laki kan udah ibu tahu. percaya nggak? Kan nggak mungkin ya Bu ya. Kolostrum itu kan ASI yang pertama kali keluar. Jadi mau berapa banyak ASI diperas masuk ke situ. Berapa banyak ibu-ibu yang melahirkan? Diperas ASINya. Memang mungkin itu dibikin zat gizinya yang sesuai dengan kandungan kolostrum. Berarti kan itu buatan ya Bu ya. Jadi kalau saya sih saya ASI aja. Ya memang iya sih. Karena itu nggak mungkin menurut saya yang bisa meningkatkan kecerdasan anak yang Kayak orang ojol tuh, kayak gitulah. Gemuk kecil kan, karena kan masih ASI, kasih botol langsung down, kurus. ibu tadi Karena dibilang maknya mau anaknya kerja nggak jadi mau dikasih menyusu. basuh. Jadi pada waktu pemberian ASI itu bisa jadi kan itu banyak faktor yang mempengaruhi ya Bu ya, anak yang nggak mau itu. Bisa jadi karena posisi dan pelekatannya tidak benar ya. Itu bisa ngaruh, kayaknya sepele ya, tapi itu bisa mempengaruhi. Jadi misalnya pada waktu kita memberikan ASI kita lihat posisi dan pelekatan. Tadi kan manfaatnya udah tahu nih. Kemudian gimana cara ngasihnya? Anaknya tetap nggak mau gitu. Jadi posisinya gimana? Pada waktu menggendong bayi, ini anaknya kita topang semua Bu. Anaknya kita, ini karena kaki. Kadang-kadang kan ada bisa kayak gini kepalanya. Nah ini kakinya menjuntai ke bawah gitu kan. Jadi ini posisi badan anak tertopang semua dan posisinya lurus. Badan anak menghadap ke ibu ya. Kemudian perut anak atau perut bayi dan perut ibu itu menempel. Mau dia yang kurus, mau dia yang gendut, kok betul enak ibu ya nempelnya ya. Ada nempel ya. Kalau kurus pun tetap harus nempel. Kemudian muka bayi ini menghadap ke payudara ibu dan hidung bayi itu menghadap ke puting. Nah, posisinya seperti itu. Jadi ini tertopang semua ya. Kemudian yang kedua pelekatan. Pelekatan itu ini namanya areola ya Bu ya, yang warna lingkaran hitam ini. Jadi mulut bayi terbuka lebar dan lebih banyak areola yang masuk ke dalam mulut bayi. Ya, jadi mulut bawahnya itu dia doer, dagunya menyentuh ke payudara ibu. Seperti itu. Pada waktu bayi itu menghisap, dia akan hisapannya akan dalam dan lambat. Nanti ibu pas menyusui akan terasa dia menghisap, kemudian terdengar bayi itu menelan ASI. Pernah nggak ibu merasa kayak gitu? Iya. Ya. Jadi kalau misalnya anak tadi nggak menghadap ke ibu, mukanya nggak menghadap ke payudara, kalau seperti ini terus dia miring. Yang mana kalau kita menghisap pakai sedotan miring, kan dia akan nggak tertelan sempurna ya, dia akan banyak udara yang masuk. Dia akan hisapannya akan pelan dan dalam. Nah, kalau sudah terus dia mulut pipi bayi menggembung. Nah, itu berarti anak itu sudah menyusu dengan sempurna. Dan pada waktu menyusui, ini ibu usahakan satu payudara ibu sampai habis. Jadi ASI itu ada dua, ASI awal dan ASI akhir. ASI awal itu dia biasanya agak
namanya makanan Bu. Jadi untuk menghilangkan laparnya si bayi. Jadi pada waktu ibu menyusui diusahakan sampai ASI ibu habis payudaranya. Payudaranya itu terasa ASINya udah habis. Karena yang terakhir itu lemak. Jadi kalau ibu sampai habis, anaknya dapat makan, dapat minum, dia kenyang. Tapi kalau ibu menyusuinya, sebentar disini, pindah lagi. Anak-anaknya kan biasanya meleng gini ya dia. Ibu udah pindah lagi ke sebelahnya, meleng lagi, ibu pindah lagi. Memang dia nyusu, tapi dia sebentar. Nah itu dia cuma hausnya aja yang hilang. Dia nggak dapat lemaknya, sama aja. Berat badannya nanti tidak akan naik, tapi tidak sesuai dengan kenaikan berat badan minimal sesuai yang ada di KMS. Kadang-kadang kan ada ya Bu, kita ke posyandu, anaknya naik nih berat badannya, tapi ibu kadernya di situ ditulis turun. Nah, ibu kadang-kadang fokus, kok ini turun Bu, anak saya udah naik. Nah, itulah yang Apa-apa, dibilang jalan-jalan aja. kenaikan badannya dia tidak sesuai dengan kenaikan berat badan minimal. Ya, jadi ibu usahakan satu payudara sampai habis, kemudian ibu pindah lagi ke sini sampai habis. Ya, minimal 1 hari 1 malam berapa kali nyusu Bu anaknya? Nggak bisa dihitung. Haus kasih. Nangis langsung kasih, udah. Minimal 8 kali menyusui anak itu ya Bu. Lebih dari itu boleh. Jadi kalau misalnya anaknya berat badannya nggak naik, bisa jadi dia frekuensi menyusuinya itu kurang dari 8 kali. Atau bisa jadi tadi cara menyusuinya yang salah, posisi peletakannya, kemudian kanan sebentar kanan sebentar kiri. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi dan memang sabar. Tidur nyusuin. Itu durasinya ada nggak? Kita biar tahu habis. Durasinya tergantung kemampuan bayi. Jadi nggak bisa kita satu anak sebelah kiri 20 menit, nanti sebelah lagi 20 menit nggak bisa. Jadi ibu misalnya terasa nih payudaranya ibu sudah habis, aslinya ya. Lembek kali biasanya, goyang-goyang. Kalau di sini udah ketiduran. Belum pindah sini, udah ketiduran. Ya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi nanti kalau anaknya bangun nih, dia mau menyusu lagi, ganti yang tadi. Ada yang bilang sebelah kiri nasi, sebelah kiri ada itu mitos ya Bu. Masih ada kayak seperti itu. Biasanya mertua-mertua. Iya. Oke, lanjut ya Bu. Kemudian cara menyusu lagi ya Bu. Ini kan contoh payudara. Ini namanya puting susu, ini namanya areola ya Bu, lingkaran hitam ini, dan ini namanya payudara. Pada waktu anak itu menyusu, itu yang dihisap apa? Putingnya. Putingnya. Ada lagi. Pada waktu anak menyusu, yang dihisap apa? Jadi pada waktu anak menyusu yang dihisap areolanya gitu. Jadi bisa menghisap di putingnya. Jadi kalau misalnya ada ibu hamil, putingnya kecil, atau putingnya terbelah, atau putingnya tenggelam, atau putingnya Yang atau tidak ada puting, ya, itu nggak masalah. besar nanti karena putih. Bisa di areolanya ini. Jadi bisa jadi juga anak bayi nggak mau menyusu karena putingnya lecet. Bisa jadi salah satu karena tadi posisi pelekatannya tidak benar, jadi anak menyusapnya di puting. Kan tadi pelekatan yang benar, mulut bayi areolanya banyak masuk ke mulut bayi. Ya. Jadi menyusapnya di areola. Kemudian cara memegang. Kalau aslinya panjang ada. Cara memegangnya pun ada aturannya. Ini payudara ibu, dalamnya isinya seperti ini. Jadi ini Urat-uratnya. ada saraf-sarafnya Bu. Saraf-saraf payudara. Kemudian ada yang gelembung-gelembung ini namanya kantong-kantong ASI. Pada waktu bayi itu menghisap, ASI ini berproduksi di kantong-kantong ASI ini. Dan dia akan disalurkan lewat saraf-saraf ini masuk ke mulut bayi. Jadi pada waktu ibu menyusui,
Ini namanya posisi menggunting. Posisinya menggunting. Nah, ini nggak benar. Jadi kalau ibu posisinya seperti ini, tadi kan di sini ada saraf-sarafnya, ada kantong-kantong ASI. Kalau ibu seperti ini berarti Mekan. bisa lagi yang ASI nomor 2 ya. Umpamanya kalau ada air pakai selang, dibuka jeder. Kasih aja ya. Iya mati bisa sedikit keluarnya muncrat-muncrat, bisa juga netes. Ya kan? Sama juga dengan ASI kayak gitu juga. Kalau ibu kayak gini, anaknya sudah haus-haus, sudah disedot kuat-kuat, tapi ini ditekan, ya kan? Jadi nggak akan keluar. Jadi cara megangnya kayak mana? Cara megangnya bentuk C. C. Kayak gini. Nah, jadi itu tadi posisi pelekatannya. Tapi sudah kalau benar. kayak gitu nanti anaknya hidungnya nempel ke itu, nempel ke. Posisi pelekatannya udah benar kayak gini. Kayak gini lah Bu. Oh. Kalau misalnya payudaranya kena ASI, tinggal ibu giniin aja. Tapi ininya tetap gini. Nanti ibu giniin. Nanti ibu coba. Nggak akan kena. Iya. Coba. Bapak Nggak akan kena ke Dia kalaupun apa kan anak itu langsung gini dia, langsung gini dia. Pernah. ini Bu posisi-posisinya. Aku biasanya apa Kalau tidur. ada poster Soalnya lama, aku menyusui, 1 coba jam ibu bisa. pegang tangannya. Mesti tangannya Laki sekarang lama. ini, posisinya C. Ini ibu bisa lakukan pada waktu ibu duduk, pada waktu Duduk ibu nggak mau, baring dia juga ngamuk-ngamuk. boleh. Ya. Kemudian posisi ibu pada waktu menyusui pun ibu cari posisi yang enak. Ibu duduk, yang nyaman untuk ibu. Misalnya ibu mau di tempat tidur boleh, kakinya jangan bergantung, gitu kan Bu, selonjor. Badan ibu tegak, anaknya yang dinaikkan ke atas, bukan ibunya yang duduk ke bawah. Kayak gini kan ibu capek nih. Isu sakit pinggang. Udah fitness bagus-bagus. Ganjel pakai bantal boleh, tapi jangan lupa takutnya nanti bantalnya terpegang, anaknya terjatuh. Ya, jadi pada waktu ibu menyusui, jangan badan ibu yang ke bawah, tapi ibu angkat gini. Kan ibu setelah habis melahirkan tetap mau cantik. Oh pasti. Iya. Kita merawat anak, nanti kita harus merawat diri sendiri juga. Iya kan? Nanti kita udah punya anak, suami cari lagi yang lain. Jalan-jalan dari Ibu kemarin. menyusui seperti ini. Ibu mau baring pun kayak gitu juga. Jalan-jalan, Menyusuinya. kalau Mau baring boleh. Banyak nih Bu metodenya. Kemudian Tapi nggak tahu ya, kayaknya sambil dia bawa tas. kalau sambil jalan tuh, kalau saya nggak Tas kok ya kan. menganjurkan. Kadang-kadang sambil jalan tergoncang-goncang gitu kan Bu. Oh ya lah dari hari Minggu. Kalau Udah dari hari Minggu di kalau sini. ibu mau pergi mau keluar, susui dulu anaknya sampai kenyang. Jangan dibiasakan di jalan Jangan dibiasakan sambil di jalan. di ler. Iya. Tapi nanti kalau dia tergila Kadang ibu udah lupa naikkan bajunya kan. kayak posyandu ngantri. Anak udah. Di pasar kaget aja banyak yang sama nyusuin. Pilih sayur. Iya. Bisanya orang kayak gitu ya. Aku nggak pernah loh. Ini aja. Kan kotor juga tangan ini. Dia nanya diare. Penting diam. Padahal ASI. Masih kok bisa diare. Anak saya dikasih ASI diare Bu. Nggak kayak gitu kan. Jadi Padahal sampai tangan. dikasih susu formula. Padahal kayak gitu tadi di pasar. Habis kena itu keluar ya ASI-nya ya. Habis pegang duit. Buka langsung kancing. Terus. Kayaknya sepele ya Bu ya. Iya. Kan tadi udah dibilang kondisi anak itu dia belum sempurna sampai anak itu umur setahun. Jadi di bawah setahun itu semua sistem metabolisme bayi itu belum sempurna. Jadi ibu jaga betul-betul anak itu di bawah setahun. Ya. Kayaknya sepele loh, tapi efeknya jangka panjang. Nah ini, kalau cara menyusui, kalau ibu sudah pintar cara menyusuinya tadi, ini mau ibu kayak mana dia akan terlihat nyaman bayinya. Mau menyamping, Anak kembar. mau kembar, ibu mau menyamping kayak gini, itu bisa kayak gini ya Bu. Aku capek nih kayak gini. Atau ibu pegang ininya gini, kan ada juga tuh pegang kayak gini enggak. Ini pegang kayak gini, masuk vaksin kayak gini. Yang penting tadi
namanya. Ada di buku ya? Ada di buku KIA ya. Posisi menyusu bayi kembar. Yang penting ibu nyaman, anak nyaman, ibu jangan banyak pikiran, hutang-hutang jangan dipikir dulu. Jangan mewean ya. Habis air ASI ya Bu. Sama lagi betul. Pada waktu memberikan ASI jangan sambil main handphone atau main WA. Ajak ngobrol bayinya, ajak komunikasi. Ya, kemudian dukungan dari suami. Ada nggak dukungan suami ibu? Atau anaknya dikasih susu formula aja, bapak yang kasih ASI. Oh Ibu Balita yang semalam kan ada yang anaknya nggak ASI katanya. Mencret anaknya udah nggak usah kasih ASI. Mana deh? Pika. Oke, ibu bisa lihat gambar di sini. Posisi menyusui yang benar gimana? Kanan atau kiri? Kanan. Ada lagi yang lain? Sini. Anak di kanan ya. Soalnya apa? Yang benar yang kanan. Mengisap Itu pasti anak. aerolanya. Jadi ini bayi mengisap di areola, kemudian bibir bawah ini doer ke bawah, ya kan Bu? Terus apa lagi? Dagunya nempel di payudara, dia tidak akan nempel hidungnya. Nah, kalau ibu lihat di sini, ini kantong-kantong asinya. Habis anak bayi itu menghisap, kantong asi ini dia akan berproduksi lagi. Ya. Jadi sebenarnya asi itu semakin sering dihisap akan semakin banyak berproduksi. Lain dengan ini Bu. Ini anaknya dia Digigit. menghisap di puting. Kalau kayak gini pasti puting kita akan lecet. Ya kan Bu? Anak ini akan menghisap yang ada di sini aja. Kantong-kantong asinya dia tidak akan berproduksi lagi karena hisapannya tadi kurang sempurna. Ya. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanyakan boleh. Kalau nggak paham boleh tanya. Kemudian tadi anaknya sudah ada dikasih ASI. Ibu mau tahu besarnya lambung bayi? Ya Bu ya, ini ada. Itu biji pala siapa Bu? Kenapa Bu? Ada lagi satu kelereng, kemudian ada lagi satu telur ayam ya Bu ya. Ini kemiri, ini bola bekel, ini bola pingpong, ini bola kasti. Satu lagi ada kelereng sama telur ayam. Kita mau lihat besarnya ukuran perut bayi. Ini kadang-kadang anak saya nggak kenyang Bu, dikasih ASI Bu, anaknya nangis terus. Katanya seperti itu ya Bu ya. Kita lihat besarnya perut bayi, ukuran perut bayi pada umur 1 hari kira-kira berapa? Kira-kira aja sebesar kelereng, kemiri, bola pingpong, bola bekel, telur ayam atau bola kasti. Kayaknya kelereng sih. Oke, kita ambil kelereng ya. Nah, benar. Pada waktu umur 1 hari, lambung bayi itu sebesar kelereng Bu. Jadi pada waktu dia menyusu, ini dia cuma perlu setengah sendok makan aja. Atau sekitar 5-7 mili. Berarti cuma sekitar 5 tetes atau 7 tetes. Nah, sedikit sekali Bu. Kayak mana kalau ibu kasih sampai 1 botol. Bahkan bayi itu kan ada yang pada waktu kita habis melahirkan payudara kita nggak langsung keluar asinya ya. Anaknya kayaknya sakit Dia dari tahan sampai Iya, 3 nangis hari terus. dia menyusu. Nangis terus 3 kali 24 jam. Bayi itu tidak menyusu dia bisa. Jadi ibu nggak usah khawatir kalau misalnya asinya belum keluar. Tapi itu jangan santai-santai, nanti 3 hari bisa kok. Tetap ibu rangsang bayinya, ibu pencet asinya, ibu susui bayinya. Kan pada waktu ibu hamil ada terasa dia berproduksi nggak asinya? Keras, ya. Terasa nggak? Dari sekarang udah terasa. Nyanyi keras. Itu kan produksi ASI dia sudah mulai memproduksi, artinya sudah mulai memproduksi. Jadi tinggal hisapan bayinya aja, tinggal rangsangan dari si bayi aja. Ya, lanjut. Pada waktu umur 3 hari, kira-kira lambung bayi semana? 3 hari. Biji kemiri.
bola bekel. Pilih semuanya. Oke, kita lihat. Pada waktu umur 3 hari, bayi sebesar bola bekel. Jadi sekitar 1,5 sampai 2 sendok makan atau 22 sampai 27 mili. Itu umur 3 hari. Jadi ibu nggak usah khawatir anaknya langsung dibawa ke posyandu sudah dikasih satu ini berapa? 125 ya? Biasanya ya satu botol. 125 mili. Bawa ke posyandu sudah dikasih satu botol ini dan 120 mili. Itu baru ke posyandu Bu. Di malam belum lagi dikasih lagi. Ya kan? Apa tak muntah bayi. Ibu terbayang nggak bayi itu Kelebihan itu aja segini udah lebih. Orang udah sendok. terbayang bayinya kayak mana ususnya dia harus mencerna susu yang sebanyak itu. Pada waktu umur 1 minggu semana berat ukuran perut bayi Telur ayam. telur ayam. Ibu Kader udah pernah ikut deh. Sebesar bola pingpong. Bola pingpong itu 4 sampai 5 sendok makan atau 45 sampai 60 mili cumaan. Umur 1 minggu. Kemudian sebulan. Nah, sebulan anak sudah bisa oleh sana, oleh sini sebesar apa? Perut bayi. Bola bekel. Ini tadi sudah sebesar bola pingpong. Berarti 1 bulan sebesar Telur. atau cuma sekitar 80 sampai 150 mili 1 bulan ya. Atau 10 sampai 12 sendok makan. Jadi ASI kita itu bisa dikatakan cukup untuk memberikan makanan buat si bayi, karena memang Allah atau Tuhan itu menciptakan bayi beserta makanannya apa? ASI. Jadi kalau misalnya ada bilang ASI saya nggak keluar tuh, ASI saya nggak cukup, berarti itu kurang usaha dari ibunya sendiri. Jadi makanya dari sekarang ibu tanamkan di dalam pikiran ibu, dalam mindset ibu, kalau ASI ibu keluar, ASI ibu cukup untuk anaknya, untuk bayinya, dan anak saya puas, ibu pun tenang memberikan ASInya ya dari sekarang ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau mau tanya boleh. Kemudian pada waktu habis menyusu, anak sering bungok nggak Bu? Ya, sering ya. Jadi caranya gimana ibu mengeluarkan angin? Itu kan berarti ada angin yang masuk pada waktu dia menyusu. Nah, dia caranya? Iya. Jadi pada waktu ibu menyusui anaknya diginiin ibu, diginiin sampai bunyi sokor sampai anaknya dirontok. Sampai anaknya bunyi bersendawa. Kalau misalnya udah diginikan belum keluar, ibu giniin lagi gitu ya, sampai anaknya bersendawa. Ya, udah seperti itu baru ibu tidurin. Tidurnya nggak usah diguncang-guncang dulu. Keluar lagi deh. Isi bensin. Santai aja tidurnya. Terus jangan dibiasakan apa pakai ayunan terus ya. Saya nggak biasa. Iya, tapi akhirnya repot sendiri. Oke,